Allah itu menjadi manusia, kami harus mengerti konsep keselamatan itu, kami harus mengerti Mesias itu. Terus, emangnya di Islam wajib tahu sampai mana-mananya? Enggak, sekarang saya tanya, bagaimana kamu bisa mengimani sesuatu kalau kamu enggak ngerti? Bagaimana iman itu bisa muncul? Jadi begini Bu, kewajiban di Islam itu belajar. Jadi kodrat manusia itu males belajar. Tidak hanya di Islam Bu, semua agama pasti banyak yang lebih males daripada yang mau belajar. Itu sudah biasa. Tidak usah terlalu dibesar-besarkan lah Bu, gitu loh. Nah, oke, sekarang saya tanya, berarti kan kalau kamu kan jauh toh, bukumu aja banyak tuh kan di belakang buku semua. Sekarang pertanyaannya tadi dia tidak bisa jawab. Ketika kalian sholat, kenapa kalian harus menunjuk begini? Itu nunjuk ke siapa coba? Begini, telunjuk ini menunjukkan bahwa Allah itu Ahad, Esa. Mana dasarnya? Dan itu aturannya ada. Mana? Aturannya ada. Iya, mana? Nah, kita kan mau diskusi ketuhanan sekarang, Bu. Nah, aku tanya dulu. Sekarang kamu tunjukkan sama saya di mana ketika Muhammad sholat jarimu wajib begini. Itu menunjuk ke siapa? Ayatnya di mana itu dalam Quran? Sholat lalu begini nih. Apakah semuanya harus tertulis di Quran? Berarti kamu melakukan sesuatu yang bisa tidak tertulis di Quran. Gini Bu, jadi ketika berbicara lompat pagar ya, berbicara agama lain, maka ibu itu harus menghormati kapasitas apa saja ilmu yang harus dikuasai gitu loh. Jadi contoh nih, masadiru tasyri', sumber pengambilan hukum di dalam agama Islam kan ada 4 tuh. Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Nah, mau tidak mau, ibu suka nggak suka, maka sumber pengambilan hukum di dalam Islam ya 4 itu yang disepakati Bu. Jadi kalau sampean contohnya menuntut satu, semua harus tertulis di dalam Quran. Saya bisa mengembalikan seperti itu, nanti semua harus tertulis dalam Bible, kan nggak bisa kayak gitu kan? Enggak, kita melakukan semua yang tertulis di dalam Alkitab. Oke, semuanya harus tertulis dalam Alkitab. Ya. Wajib ya, wajib tertulis ya. Ya. Nah, sekarang saya tanya Bu, misalnya, ya, ajaran di dalam Bible langsung dari Yesus mengenai dosa waris misalnya. Ada nggak Yesus pernah ngomong tentang dosa waris? Ada. Di mana ayatnya? Nih, saya tunjukkan. Buka Alkitabnya. Ya, Yesus sendiri ya yang ngomong dosa waris ya. Coba ketika Yesus pada malam perjamuan terakhir, ya. Ya. Oke. Bukakan contohnya misalnya di Matius 26 ayat tepatnya ayat 28 ya, tapi kita lihat dari ayat perjamuan 26 ayat Matius 26 ayat berapa Bu? 26 ayat 26, mulai ayat 26 sampai dengan 29. Kemudian ada juga ini. Ada juga di sini. Satu aja dulu, jangan banyak-banyak Bu. Saya bukanya nggak bisa cepet ini. Yang mana ini? Yesus sendiri mengabarkan tentang adanya ajaran dosa waris. Bukan dosa waris, dosa asal. Ya, gimana? Tadi Matius 26, mulai ayat 26 sampai dengan 28. Coba baca. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah ini, inilah tubuhku. Sesudah itu mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Mana Bu? Nah, terus baca dulu sampai ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Dosa asalnya warisnya mana? Loh, sekarang saya tanya, yang bisa menebus dosa banyak orang itu harus orang yang tidak berdosa, betul? Di dalam perjanjian lama. Betul nggak? Ya. Yesus itu menggenapi nubuatan di Yesaya 53.
seorang hambaku, Mesias, di Yesaya 53 itu nubuatan tentang kedatangan Mesias, akan menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus di dalam Matius 20 ayat 2, aduh, Matius 20 ayat 28, Yesus berkata apa? Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, enggak? Gini Bu, ayat di sini Yesus menjelaskan tentang dosa asalnya mana gitu loh. Nah ini menjadi tebusan bagi banyak orang, salah satu contohnya. Mana titik poinnya di ayat ke-28 itu tah? Iya, sekarang saya tanya, di dalam perjanjian lama minum darah itu boleh nggak? Kamu baca di dalam Imamat 17 ayat 11. Jangan minum darah apapun, sebab aku telah memberikan darah itu sebagai pendamaian bagi nyawamu. Sebab darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Betul? Imamat 17 ayat 11. Berarti larinya tafsir ini berarti. Kok tafsir? Berarti kan enggak sola scriptura, enggak tertulis berarti. Lo tertulis, semua manusia telah jatuh dalam dosa. Kamu baca gini Pak, gini Wafi konsepnya. Kamu baca dulu di dalam Mazmur 51 dikatakan semua manusia telah jatuh dalam dosa, dilahirkan dan diperanakan dalam dosa dan kesalahan. Itu satu dulu. Semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Kamu jangan dosa waris. Loh, dosa waris pun di Quranmu ada. Dosa waris pun ada. Sekarang, iya, sekarang di hadismu. Sekarang saya tanya, kenapa kamu harus membunuh cicak? Sunnah. Hah? Sunnah. Lah kenapa cicak dibunuh? Lah kan sunnahnya seperti itu dari Rasulullah. Enggak. Cicakmu dibunuh karena menurut nabimu pada zaman Abraham dulu dibakar dari dalam api. Cicak itu ikut meniup api, ikut bakar Abraham, betul? Leluhur cicakmu itu loh. Itu riwayat Israiliyat, Bu. Kalau riwayat Israiliyat sekarang saya tanya. Loh iya, sekarang apa salahnya cicak-cicak sekarang? Halo. Riwayat Israiliyat itu bisa dijadiin hujah, Bu. Yang melakukan tiup-tiup api menurut kamu dia hayalanmu pada zaman Abraham itu cicak, mbahnya cicakmu, betul? Lah, kenapa sekarang kamu tetap harus bunuhi cicak tiap Jumat? Lalu cicak-cicak itu berkata, nih. Ibu paham nggak maksud saya konteks tentang kisah Israiliyat? Nah, saya tanya, kalau memang itu salah cicak yang dulu, kenapa bukan cicaknya zaman Abraham yang dibunuh? Kenapa nabimu menyuruh sampai sekarang anak-anaknya cicakmu harus tetap dibunuh? Kenapa dosa mbahnya cicak gitu loh? Saya kira ibu ini diskusinya bisa maju loh, gitu loh. Jadi gini maju. Kenapa dosa cicak mbahnya cicak dulu yang zaman Abraham itu diturunkan ke anak-anak cicak sekarang sehingga cicaknya tuh harus kamu bunuh? Ibu paham nggak konteks Israiliyat itu apa? Ibu itu kisah-kisah dari Israel, dari orang-orang Israel. Bukan gini, konteks Israiliyat itu adalah riwayat yang datang dari kaum-kaum sebelum Islam umum, Bu ya. Nah, ketika riwayat itu datang, maka apa kata Nabi Muhammad? La nusaddiq wa la nukadzib. Nggak bisa dijadikan hujah, Bu. Kalau ibu tanya seperti itu, mana dalilnya bahwa hadis yang ibu bawa itu bisa dijadikan hujah? Dalilnya mana? Oke, sekarang saya tanya. Di mana dikatakan orang Israel sampai sekarang harus bunuh cicak? Kalau kamu mengatakan itu bagi orang Israel. Tadi ibu sendiri mengatakan di dalam hadis itu bahwa dulu Abraham itu kata nabimu, Wafi. Gini loh, ada kisah gini. Ada kisah orang Israel. Ini karena salah tafsir kata Ur Kasdim, kota Ur yang ada di Kaldea sana di Irak. Itu diterjemahkan salah oleh seorang rabi. Dia pikir Ur ini Or, artinya api. Lalu dia bikin cerita Abraham itu diselamatkan dari api, padahal nggak pernah Abraham itu dibakar dari dalam api. Lalu ini kisah pertanyaan baru. Sebentar. Satu-satu lah, Bu. Kita fokus. Makanya saya bilang hadir di sini. Saya hadir di sini itu karena tadi malam sudah ada janji. Ini malah tambah kemana-mana, Ibu ini. Ya udah, sekarang saya tanya, ini di mana nih jarimu begini nih? Jawab dulu sama saya. Kalau sholat kok jarinya harus begini, di mana dasarnya tuh? Ya Allah, ini. Iya lah. Ya. Itu gimana? Nih dalil. Nah. Gimana aku ikut buka? Di mana itu? Dalil jarimu nunjuk itu loh. Di ayat berapa?
Ntar. Soalnya saya persiapannya itu tema ketuhanan, jadi aduh, jadi kemana-mana ini ceritanya. Loh, kamu kan sholat tiap hari loh, jarimu kan begini terus tiap hari. Kamu nggak tahu artinya itu, jarimu nunjuk begini. Nunjuk ke siapa? Ada. Ih. Di mana itu? Aku mesti cek dulu, soalnya datamu tuh kadang-kadang nggak benar, data-data yang masuk. Terus nih hadis yang aku bacakan tadi nih. Coba nih dengerin dulu nih Gus Wafi. Ini tadi aku bacakan nih. Sunan Abu Daud 2357, Sahih Bukhari 1632, Fathul Bari volume 3 halaman 472-476. Nabi Muni ya, melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dengan menunggangi unta. Setiap kali dia melewati sudut yang berisi batu hitam, Hajar Aswadmu, dia akan menunjuk ke sana dengan sesuatu yang dia pegang sambil mengucapkan Allahu Akbar. Menurut kamu ini ada hubungannya nggak dengan kamu sholat nunjuk begini nih? Coba. Tunggu dulu. Pertanyaannya jangan banyak-banyak dulu. Ini belum satu selesai, nanya yang lain. Satu belum selesai, nanya yang lain. Nah, kalian udah bisa lihat ya. Ini. Nah, ini dia. Kubesarkan bisa nggak ya? Oh, bisa. Nah, ini. Oh, jadi gini, kalau debat jurus terakhir keluar, tangkap geruduk. Kata-kata mutiara keluar, wajib perang, tangkap hukum seberat-beratnya. Kita dengar dulu ya, apa sih? Saya penasaran, apa sih pernyataan daripada sahabat saya nih. Saya temanan dengan dia ya, jajang kalian bilang, wah pura-pura ini enggak. Teman tetap teman, tapi konten tetap konten, objektif perlu dijaga. Saya mengajak seluruh teman-teman untuk mengutuk keras dan benar-benar mencari lokasi Sofitatul Al-Hayat Al-Mayat Al-Babi itu, saudara. Maka saya mengajak mungkin kepada Bapak polisi dimanapun berada yang memiliki kapasitas untuk bisa mencari betina satu ini seperti Sofitatul Al-Hayat Al-Mayat ini. Kita wajib berperang memerangi orang-orang seperti ini. Maka saya Al-Fakir Abdul Wafi mengajak semua teman-teman Islam, baik dari ujung timur sampai ujung barat, cari lokasinya, kemudian tangkap dan hukum seberat-beratnya. Ya. Di sini. Nah, kawan-kawan, satu yang lupa Babang Ustadz ini adalah bahwa Sofiatul itu nggak di Indonesia lagi. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Nah, teman-teman, lagi heboh ini teman-teman, lagi viral di berbagai platform media sosial, baik di TikTok maupun di Facebook maupun juga di YouTube. Nah, teman-teman, di mana seorang ustadz yang kita kenal sebagai Ustadz Wafi yang selalu terlibat dalam dunia diskusi lintas agama ataupun itu debat lintas agama. Namun teman-teman, setelah dia melawan atau berhadapan dengan Sofiatul, yang dimana Sofiatul ini dia merupakan seorang yang murtadin ya ceritanya. Dia dari Islam dulu, kemudian dia masuk Kristen, dan kemudian dia memperdalam isi kitab suci maupun isi kitab suci yang sebelumnya dan juga setelah dia mempercayai Alkitab. Dia perdalam sampai dia terlibat dalam dunia perdebatan. Nah, teman-teman, ketika Ustadz Wafi ini berhadapan dengan Sofiatul dan kemudian itu Ustadz Wafid itu tidak bisa memberikan jawaban apa yang dipertanyakan oleh Sofiatul, maka yang terjadi apa teman-teman? Sama seperti biasa, itu jurus terakhir mereka yaitu menyampaikan ancaman-ancaman kepada para apologet Kristen. Kalau tidak diperangi, digerudo, dilaporkan, dan kemudian mewek mereka teman-teman ya, supaya para apologet Kristen ini itu diproses secara hukum. Nah, seperti yang dia katakan tadi, kalau boleh diperangi. Nah, teman-teman, ini yang berbahaya pada mereka yang sebenarnya mereka terjun dalam dunia debat, tapi mereka punya mental setipis tisu, mereka punya mental kerupuk teman-teman ya, yang dimana mereka belum siap sebenarnya untuk terjun dalam dunia debat lintas agama ini. Nah, kenapa? Karena memang nggak ada ilmu mereka. Jadi setiap mereka nanti berdebat dan kemudian mereka kalah, maka apa yang harus mereka lakukan? Ya, yang mereka lakukan ya harus mereka ancam.
Nah, sama seperti halnya yang terjadi kepada MKC, kepada anak Batak, dan kepada Gracia Pelo, dan para apologetik lainnya teman-teman ya. Dan termasuk pendeta Yusuf Manubulu, yang dimana dia tidak tahu apa-apa, tiba-tiba ada aparat penegak hukum itu mengepung rumahnya. Itu kesaksian pendeta Yusuf Manubulu. Nah, teman-teman, kita tidak tahu kenapa begitu mereka berani untuk berdebat dan kemudian mereka tidak berani untuk berhadapan secara objektif teman-teman ya. Mereka tidak berani punya mental untuk mempertanggungjawabkan imannya. Nah, kalau hanya modal berani dan modal nekat tanpa ilmu, maka yang terjadi seperti Ustadz Wafi ini. Dia menyampaikan statement-statement yang merupakan ancaman. Nah teman-teman, itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.